Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawa bihi as-salafus salih. Faqala muallif rahimahullahu wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid darin amin. Wa qala asy-syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi awsani habibi faqala la tanqul qadamaika illa haitsu tarju thawaballahi ta'ala wa la tajlis illa haitsu ta'man ghaliban min ma'siyatillahi wa la tashab illa man yadulluka ala Allahi aw ala amrillahi wa qalilun ma hum. Wa qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, dan berkata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, wa nafa'a bihi, dan memberikan manfaat dengan berkah beliau. Awsani habibi, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili beliau mengatakan, mewasiatkan kepadaku kekasihku. Faqala, maka orang tersebut mengatakan, la tanqul qadamaika illa haitsu tarju thawaballahi ta'ala. Jangan kau pindahkan kedua kakimu kecuali sekiranya kamu mengharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tajlis, dan jangan kamu duduk illa haitsu ta'man ghaliban min maksiatillah, kecuali sekiranya kamu selamat biasanya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tashab illa man yadulluka 'ala Allah, dan jangan kamu berteman kecuali kepada orang yang menunjukkan kamu kepada Allah, au 'ala amrillah, atau atas perintah Allah, wa qalilum ma hum, dan sedikit sekali yang seperti mereka. Insyaallah. Di sini ada satu faedah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Kata beliau, pernah seseorang kekasihku berwasiat kepadaku, janganlah kamu melangkah kecuali ketika kita melangkah itu, kita menuju satu tempat itu, di situ ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, jangan kaki kita ini melangkah kecuali kita pastikan ketika kita melangkahkan kaki kita, di situ ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita pergi, jangan kita menuju ke satu tempat kecuali kita pastikan di situ ada pahalanya Allah. Artinya orang yang berakal
Orang yang cerdas itu selalu menimbang, selalu menghitung-hitung dulu dia. Ini kalau saya jalan ke sini, kalau saya melakukan ini, di situ ada pahalanya Allah. Kalau di situ ada pahalanya Allah, di situ ada ridhonya Allah, kita jalan. Ya. Ke majelis taklim, di situ ada pahalanya Allah enggak? Oh, ada di majelis taklim. Kita jalan ke majelis taklim. Di masjid, kita jalan ke masjid, di situ ada pahalanya Allah enggak? Oh, ada. Dengan kita sholat kita dapat pahalanya Allah. Kita jalan ke masjid. Nah, jadi orang yang berakal, al-kayyis, orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad SAW, mandana nafsahu wa alima wa amila bima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menimbang-nimbang, ya. Dia selalu memperhitungkan, wa amila lima ba'dal maut, dan dia selalu beramal bagaimana caranya ketika dia melakukan itu, di situ ada tujuannya dia atau ada keuntungannya dia buat nanti yang ada di akhirat. Jadi orang yang cerdas itu bukan cuman sekedar keuntungan dunia aja. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mempersiapkan dirinya dia buat berbekal nanti ketika ada di akhirat. Nah, itu baru orang yang cerdas. Berarti kebalikannya, orang yang nggak cerdas, dia selalu memperhitungkan sesuatu dengan urusan yang berkaitannya dengan dunia. Ya, oh, aneh ngajar di sini nih, ntar dapat segini nih. Wah, karena ini aneh jalan ke sini nih. Cuman hitungannya adalah dunia, dia nggak cerdas. Oh, aneh taklim, kalau tak habis taklim terdapat ini nih, terdapat hitungannya dunia, dia nggak cerdas. Tapi orang yang cerdas, oh, di sini ada pahalanya Allah, di sini ada ridhonya Allah, di sini ada buat bekal nanti kita menuju akhirat. Nah, itu adalah orang yang cerdas. Ya, siapapun kita, mau apapun profesi kita, ketika kita melangkah dengan tujuan di situ ada pahalanya Allah, di situ ada ridhonya Allah, maka kita adalah orang yang cerdas. Apalagi umuran-umuran kayak kita nih, di sini kan udah nggak ada anak kecil kan ya, di 30 ke atas semua, udah 40 ke atas semua, udah tumbuh rambut warna putih gitu ya. Udah saatnya kita berpikir bukan cuman hanya di dunia, bekal kita dunia ya begitu-begitu aja udah ya. Bahkan kalau kata Habib Abdullah Al-Haddad, ada masalah keduniaan tuh memang udah ditentuin sama Allah. Kita mau kayak gimana pun kita, dan apapun usaha kita yang ditentuin sama Allah, ya udah sebegitu. Tapi akhirat kita yang belum ditentuin. Cuman kata beliau, kebanyakan orang sekarang sibuk masalah sesuatu yang telah ditentukan sama Allah, tapi nggak pernah sibuk memikirkan apa yang belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, satu contoh misalkan, oh, Anda kalau pergi ke sini nanti bakalan dapat duit sebegini, ya, itu pikiran kita tuh. Kita jalan ke situ, tapi Allah belum tentuin. Allah belum tentuin kita bakalan dapat itu, nggak bakalan dapat, ya, nggak bakalan kita dapat. Tapi kalau kita jalan ke satu tempat yang kita harapin adalah tarju thawaballah, kita mengharap di situ ada pahalanya Allah, pasti kita dapat. Ya, nih kita ke masjid dah, oh, anaknya taklim subuh, anak taklim, ngarepin pahala dari Allah, ngarepin ridho dari Allah, udah ini jalan, kita bakalan dapat pahala. Tapi kalau dari rumah, oh, enaknya taklim subuh dapat kopi nih, ya lumayan dah, daripada kopi ntar beli, mendingan taklim aja dah, dapat kopi. Nggak taunya yang bikinin kopi nggak ada, sakit, nggak dapet.
udah nggak dapat pahalanya Allah, udah kagak dapat. Oke. Yang kalau yang kita harapin itu adalah dunia. Karena dunia itu memang udah ditentuin sama Allah. Kita harapin, nggak kita harapin kalau udah waktunya nyampe sama kita. Ya, tapi kalau yang kita harapin adalah pahalanya Allah, ridhonya Allah, nah itu pasti kita dapat. Ya, kalau dunia belum tentu kita dapat. Tapi kalau yang kita harapkan itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita bakalan dapat insyaallah. Nah, ini makanya seseorang yang menasihati kepada Syekh Abdul Hasan Asyadzili, jangan kita melangkah ke satu tempat kecuali niat kita adalah untuk mencari pahala dari Allah. Kita jalan ke sini niat silaturahim, kita jalan sini niat buat nyenengin orang, kita jalan sini buat, jadi niat-niat kita itu untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kan sebelum ta'lim kan nawaitu ta'allum wa ta'lim ibtigha'a wajhillah. Saya meniat untuk mencari ridhonya Allah. Nah, ya, mulai dari sekarang nih kita kalau bisa kita niatin semua pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kita timbang dulu di situ ada pahala dari Allah apa enggak. Kalau di situ ada pahala dari Allah, maka kita jalan, ya, maka kita lakukan. Kebalikannya, kalau di situ justru enggak ada pahala dari Allah, ya, wala tajlis illa haitsu ta'man ghaliban min maksiatillah. Dan jangan kita duduk di satu tempat kecuali kita pastikan kita bakalan selamat di tempat itu dari maksiat kepada Allah. Nah, ya, kita pastiin nih. Ini kalau duduk di sini, nasihat yang keduanya nih. Kalau saya duduk di sini, saya bakalan selamat dari maksiat kepada Allah. Duduk di situ. Tapi kalau sekiranya ketika kita duduk di situ malah kita bermaksiat kepada Allah, jangan duduk. Duduk di majelis taklim. Biasanya orang yang duduk di majelis taklim itu dia selamat dari maksiat kepada Allah. Ya, kita lagi duduk sini nih. Di dalam waktu ini kira-kira kita selamat gak dari maksiat? Selamat. Ya. Di sini nggak ada maksiat. Maksiat apa di sini? Paling maksiat hati, kalau hatinya jelek. Ya, kalau hatinya jelek mau dimanapun tempat dia bisa maksiat. Gimana maksiatnya? Tuh orang hadir majelis taklim cuman mau cari muka aja tuh. Maksiat hati itu. Ya. Oh, tuh Ustadz cuma bisa ngomong doang aja tuh, amalnya kagak pernah dilakuin, itu maksiat hati. Mau di mana tempat kalau hatinya jelek dia bisa maksiat. Ya. Nah, tapi kalau yang zahir, yang kelihatannya kita duduk begini, insya Allah kita terjaga dari maksiat. Nah, ketika kita terjaga dari maksiat, boleh kita duduk di situ. Tapi kalau sekiranya ketika kita duduk udah pasti nih, aneh kalau duduk sama dia udah pasti maksiat tadi. Aneh kalau temen sama dia udah pasti maksiat. Jangan ditemenin. Jangan kita duduk di tempat itu. Kenapa ya? Nah, itu dia. Yang pertama ntar buang-buang umur, ya, buang-buang waktu. Yang kedua kita udah pasti bakalan maksiat kepada Allah. Nah, ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di hadis Nabi Muhammad SAW ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, kata beliau, Ibnu Adam, ati rabbaka tusamma aqilan. Wahai anak Adam, taatlah kepada Tuhanmu, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu dinamakan orang yang berakal. Ya. Kalau kita mau dinamain orang yang berakal, yang bisa menggunakan akal kita, maka kita harus taat kepada Allah. Kenapa kita harus taat kepada Allah terus kita bisa dinamakan orang yang berakal? Ya, udah pasti. Kalau kita gunain akal kita, kemudian kita taat kepada Allah, berarti ya kita mensyukuri nikmat dari Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmatnya Allah, nggak bakalan bisa kita menghitungnya.
sekarang dan nih. Coba kita hitung-hitung tuh nikmatnya Allah tuh. Kita nikmat bisa jalan ke masjid, nikmat kita sehat, nikmat kita bisa duduk majelis taklim, nikmat kita bernafas, nikmat kita bisa ngelihat, nikmat kita bisa baca wirdul latif, nikmat kita kumpul-kumpul sama saudara. Banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seyogianya, sepantasnya orang yang berakal, dia pasti berusaha untuk selalu taat kepada Allah. Ya, kalau orang yang menggunakan akal, pasti dia berusaha, ya Allah, nikmat Allah itu banyak. Kita kadang kalau ada orang baik aja sama kita tuh, kita nurut banget sama dia tuh. Iya. Ini orang baik banget ya sama aneh, kalau mau apa aja dikasih sama dia. Kira-kira kalau disuruh sama dia kita nurut gitu. Nurut ya. Kita punya bos. Bosnya baik, perhatian banget sama kita. Ya. Mau apa aja kita diturutin. Bosnya ini ada perlu gini nih, oh iya, kasih, ambil, beli misalkan. Nah, apa yang diperintahin sama bos itu, karena bosnya baik banget, perhatian banget sama kita, pasti kita turutin. Ya itu deh, pasti biasanya. Sekarang coba Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita minta, ya. Pertama, yang paling besar yang dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu adalah nikmat iman. Ya, nikmat iman kita. Pernah nggak kita minta dilahirin di dalam keluarga Islam? Kemarin tuh udah nanya gimana kalau seorang bayi dilahir di keluarga non muslim. Untung aja kita nggak dilahirin di keluarga yang non muslim. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau seandainya orang dikasih sedunia dan isinya, dia nggak dikasih iman, kata Habib Abdullah Haddad, niscaya orang yang punya dunia dan seisinya, ini orang sekarang nih yang non muslim ya, dia dikasih dunia apa aja dia dipenuhin, hartanya dia banyak, tapi dia kagak dikasih iman, nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi katanya. Ya. Tapi kebalikannya, kalau ada satu hamba yang dikasih iman sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia beriman kepada Allah, itu nikmat yang besar. Ya, yang kadang kita nggak ingat gitu ya. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ya. Nikmat iman, nikmat Islam itu adalah nikmat yang terbesar. Itu baru nikmat iman. Kemudian kita nikmat dijadiin umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, banyak dah. Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sama kita tuh banyak. Ya. Belum nikmat-nikmat yang lain, nikmat kita bernafas, nikmat kita sehat. Wah, banyak. Ya. Nah, kenapa ketika Allah kasih kepada kita sebegitu banyaknya, sebegitu baiknya Allah sama kita, ya, sebegitu perhatian ya Allah sama kita, tanpa kita minta Allah udah kasih, tapi kok ketika Allah perintahin kita males gitu. Ya Allah, itu tadi bos tuh, ya, bos perhatian sama kita, kita disuruh apa aja, dan bahkan kita jangankan cuma 5 menit, 10 menit, berjam-jam kita sama dia, ya, kita kerja sama dia, itu kita patuh. Ente ane kasih ini segini kerja sama ane dari jam segini sampai jam segini ya, jangan telat semenit ane potong gajinya, patuh dia, insyaallah. Ya, padahal ngasihnya cuman baru bisa kehitung, ya, ngasihnya tuh masih bisa dihitung sama kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah, Allah kasih semua nikmat sama kita, Allah minta cuma 5 menit, 10 menit, ya, setiap waktunya 5 menit, 10 menit, habis itu serah. Tapi kebanyakan kita enggak. Nah, makanya dikatakan ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu kita menggunakan akal kita. Nah, sebaliknya, wala ta'sihi, dan janganlah kamu, kata Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fatusamma jahilan.
maka kamu nanti dikatakan orang yang nggak ngerti, orang yang bodoh. Ya, ketika kita bermaksiat kepada Allah, ketika itu kita nggak menggunakan akal kita. Insya Allah. Ya. Ketika kita bermaksiat, maka ketika itu kita tidak menggunakan tadi kita dikasih ya, dibayain tuh sama bos. Ketika orang udah baik sama kita, tapi kita langgar perintahnya dia, kan ya orang kagak bersyukur. Iya, disuruh begini dia nggak dilakuin, disuruh begini nggak lakuin, lama-lama orang kagak senang sama dia. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah kasih kita umur, Allah kasih kita kesehatan, tapi umur kita, kesehatan kita, waktu kita gunain untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallallahu alaihi insyaallah. Mudah-mudahan kita dijaga dari kemaksiatan ya. Kalau kita mikir seperti itu, ya Allah, kayaknya tuh kita gimana gitu sama Allah ya. Kita dikasih nikmat sehat, kita dikasih nikmat panjang umur, dikasih semuanya. Ya, dikasih semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita masih aja mau maksiat kepada Allah. Makanya ketika orang yang bermaksiat kepada Allah ini dinamakan orang yang enggak menggunakan akalnya. Ya. Insyaallah, mudah-mudahan ya kita dijaga dari maksiat dari Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, wala tashab ya. Nasihat yang ketiga, wala tashab illa man yadulluka 'ala Allah, dan janganlah kamu berteman kepada orang kecuali yang ketika kita berteman kepada dia nunjukin kita kepada Allah. Au ala amrillah, atau dia nunjukin kepada perkara perintah-perintah Allah. Jangan kita berteman kecuali sama orang yang selalu ngajak kita buat dekat sama Allah, buat tahu syariatnya Allah, buat tahu perintahnya Allah. Nah, yang begitu deketin. Iya. Wa qalilum mahum, tapi sayangnya orang yang begitu sedikit. Iya. Kadang orang yang begitu malah nih ribet amat nih, taklim ngajak-ngajak mulu deh, taklim sendiri aja nggak usah ngurusin orang lah. Kadang begitu ya. Justru kita kalau masih ada orang yang ngajakin kita buat bener, buat taklim, kita bersyukur dan kita deketin tuh orang. Ya. Kenapa? Tadi karena kalau kita dekat sama dia, kita selalu bisa dekat kepada Allah, atau minimal kita tahu perintah-perintah Allah. Ya. Dengan kita tahu perintah-perintah Allah, dengan itu nanti bisa kita taat kepada Allah. Insya Allah. Ya. Nah, ini 3 pesan ya, 3 nasihat satu orang yang menasehatin berkata kepada Syekh Abdul Hasan Asyadili. Ya. Yang pertama, jangan kita melangkah kecuali kita pastiin ya, ketika kita melangkah di situ ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita timbang-timbang dulu tuh. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, kita hitung-hitung dulu diri kita nih. Ini kalau ke sini ada manfaatnya gak nih? Ada pahala dari Allah gak nih? Sebelum nanti kita bakalan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, jangan kita melakukan duduk di satu tempat kecuali kita pastiin kalau di tempat itu kita bakalan selamat dari maksiat kepada Allah. Nah, kalau di situ kita nggak maksiat sama Allah, duduk nggak apa-apa. Tapi kalau di situ ada maksiat, tinggalin. Ya, tinggalin tempat itu. Takutnya kita juga ikut-ikutan maksiat di tempat itu. Ya, nggak apa-apa deh, aneh cuman ngormatin aja. Iya kalau kita kuat. Tapi kalau nggak kuat, ntar takutnya ikut-ikutan. Ya, oleh karena itu tinggalin. Nah, yang ketiga, jangan kita berteman kecuali sama orang yang selalu ngajak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menunjukkan kita tentang syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan 3 ini kalau kita lakuin,
Jadi setiap hari kita tuh kalau kita mau kemana-mana, nah, kita lihat dulu tuh. Ya, kita lihat dulu. Di sini ada pahalanya enggak? Di sini ada maksiat apa enggak nih? Nah, ini teman ini baik apa enggak nih? Kita pikir-pikirin dulu dah tuh. Ya, karena nanti bisa menentukan kita untuk yang kedepannya. Ya, nanti kita bisa selamat atau enggak. Nah, mungkin ini faedah yang kita baca pada hari ini, ya, 3 nasihat. Jangan kita melangkah kecuali di situ ada pahala dari Allah. Jangan kita duduk kecuali kita pastikan kita selamat dari maksiatnya Allah. Jangan kita berteman kecuali sama orang yang selalu menunjukkan kita kepada syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar nanti kita bisa dihitung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang berakal, ya, yang selalu menggunakan akalnya, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyain? Terasa nih udah jam 6. Ada yang mau ditanyain? Ya, Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Main HP sendirian bisa bermaksiat apa enggak? Nah, bisa banget. Main HP sendirian bisa bermaksiat apa enggak? Bisa banget. Iya. Nah, iya makanya kan gini. Jadi HP nih sama kayak pisau ya. Makanya kan di ibarat kalau nggak salah sama Ahmad bin Hafid ya. HP ini seperti pisau. Kalau kita gunainnya baik buat motong sayuran, buat motong daging, kan baik. Iya. Itu bisa manfaat. Tapi kalau kita gunainnya buat apa? Pisau tadi buat nusuk orang, buat tawuran, nah itu bakalan berbahaya. Sama kayak HP. Ya. HP sama. HP di apa aja yang ada, yang apa namanya, kalau kita pegang HP semuanya ada di sini. Ya. Tergantung tadi tuh, kita mau jadi orang yang akilan atau jahilan. Ya. Tadi kan di hadis Nabi Muhammad SAW, ya bena Adam ati rabbak, tusamma jahilan. Kita kalau jadi tusamma akilan. Kalau kita mau jadi orang yang berakal, dimanapun tempat kita taat kepada Allah. HP mau kita main rame-rame, mau kita sendirian, kalau kita orang yang berakal, ya kita nggak buka yang macem-macem. Ya. Kalau rame-rame iya nih malu, tapi kalau sendirian aneh, nah, berarti dia bukan orang yang berakal. Ya. Makanya kalau pertanyaannya bisa nggak kita kalau buka HP sendirian maksiat sama Allah? Ya bisa banget. Kalau kita nggak gunain akal kita. Wah, ini mumpung Anda sendiri nih, Anda buka-buka. Nah, berarti ketika itu kita bukan orang yang berakal. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Ya, kita lagi rame-rame, Allah ngelihat kita. Kita lagi sendiri juga Allah ngelihat. Berarti ketika kita rame-rame kita taat sama Allah, itu kita gak ikhlas tuh. Kalau pas lagi sendirian kita malah maksiat kepada Allah. Ya memang di situ ada hawa nafsu, di situ ada. Nah itu dia yang harus kita lawan. Kalau kita terus ikutin hawa nafsu terus, gitu. Wa nafsu katifli intuhmilhu syabba ala hubbi radha'i wa intaftimhu yanfatim. Nafsu itu kayak anak kecil. Kita ikutin terus, kalau lagi rame-rame ya dah bukanya yang pengajian aja dah, ceramah-ceramah dibuka. Tapi kalau sendirian mumpung nih buka. Nah itu berarti kayak anak kecil tuh. Kalau diikutin terus begitu terus. Tapi kalau kita nggak ikutin, berarti aneh kalau lagi sendirian aneh nggak boleh pegang HP nih. Karena kalau aneh pegang HP aneh bakalan maksiat. Nggak usah dipegang HP. Wala tajlis, ya tadi haitsu ta'man ghaliban min maksiatillah. Jangan kita duduk sama HP ini walaupun bukan temen nih, ya bukan teman yang bisa ini HP ketika kita duduk, aneh kalau sendirian megang HP dia pasti maksiat. Nggak usah megang HP mendingan.
gitu. Iya. Nah, cuci apa ya? Kasih orang dan gitu ya. Di samping apa? Ada pahala apa-nya? Ada banget. Oh, aneh. Tadi kan maksiat tuh, kalau buka yang macam-macam maksiat. Dia kalau bukanya pengajian, dia dengerin ceramah, ada pahalanya. Ah? Bisa, iya bisa banget. Ya. Ah? Nggak ngomong iya. Tadi jawab tuh ya. Nah, ya. Iya itu pahalanya gede tuh. Ayo. Waalaikumsalam. Salli alaihi ala alihi. Ada hadis yang menyatakan Allah tidak memberi rahmat bagi orang yang membencimu. Lalu bagaimana saya membenci orang Yahudi kota? Oh iya. Iya. Dalam nih. Allah tidak memberi rahmat kepada orang yang membencimu. Oh, kalau ada orang benci sama kita, yang benci itu nggak dikasih rahmat sama Allah. Gitu. Ya pokoknya intinya kalau ada orang, kalau kita benci sama orang juga sama, kita nggak dikasih rahmat ya. Artinya kita nggak boleh benci sama orang. Tapi gimana kalau kita benci sama orang-orang Yahudi? Memang harus kita benci. Dalam apa? Al-Fatihah tuh. Ghairil maghdubi alaihim walad ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa itu al-maghdub? Ya, orang yang Allah di situ pakai bahasanya maghdub, yang dibenci, yang dimurkai. Siapa itu? Lihat di tafsirannya al-yahud. Orang Yahudi. Jadi apa namanya? Jangankan kita mau benci sama enggak benci sama orang Yahudi, memang Yahudi itu adalah orang yang dibenci. Jadi istilah bahasa singkatnya, kalau kita benci sama orang Yahudi emang udah harus dibenci emang. Kenapa? Karena sifatnya dia tuh udah bakalan ngerusak udah. Ya, orang-orang Yahudi itu dari dulu dia bunuhin para nabi. Ya, orang Yahudi. Berarti kita benci sama orang Yahudi, benci nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi kita benci sama orang yang memang dibenci sama Allah. Kita cinta sama orang yang dicintain sama Allah. Jangan kebalikannya. Kita nggak boleh benci sama orang. Mau Yahudi nggak boleh benci, udah sama aja, nggak boleh begitu malahan. Iya. Udah sekarang boikot tuh ngapain? Berarti benci ente sama orang-orang Yahudi. Nah, memang harus kita benci ya dia. Kenapa? Karena dia udah nyakitin umat Islam. Ya, nyakitin saudara-saudara kita. Kita kalau man la yahtam bi umuril muslimin falaysa minna, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang enggak perhatian sama urusannya orang-orang muslim, bukan dari golongan kami, kata Nabi Muhammad. Ya. Nah, jadi kalau udah jelas-jelas tuh Yahudi merangin kita harus perangin dia. Kita harus benci sama dia. Ya, nggak boleh kita kasih sayang sama dia, nggak ada. Ya, kecuali yang dibenci orang muslim. Nah, nggak boleh itu tadi itu. Kalau kita ngebenci orang, kita nggak bakalan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Man la yarham la yurham. Siapa orang yang nggak ada kasih sayang, dia nggak bakalan dikasih sayangin sama Allah. Kalau itu sesama muslim. Gitu. Ya. Jadi kalau kita benci sama orang Yahudi nggak apa-apa. Ya. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau menghafal Quran 30 juz, ya, katanya akan mendapat. Orang yang hafal Al-Quran memang itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau ditanya sunnah atau wajib,
dianjurkan, ya dianjurkan kita bisa menghafal Al-Quran. Berarti soalnya gini, kalau kita bilang yang hafalin Al-Quran itu hukumnya wajib, kita semua dosa nih. Hafal kita Al-Quran 30 juz, nggak hafal ya. Al-Quran ada berapa? 30 juz ya, 30 juznya itu kita hafal, tapi dari awal sampai akhirnya kita nggak tahu. Nah gitu ya. Dan kemuliaannya tadi, orang yang ngafalin Al-Quran 30 juz dan dia dijaga hafalannya, ya apalagi dia sampai ngafalin, itu luar biasa. Itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau orang penghafal Al-Quran, dia mengira ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang dikasih sama Allah, dia bisa hafal Al-Quran, itu dia salah. Artinya nikmat hafal Al-Quran yang dia bisa jaga, yang dia bisa ulang-ulangan, yang dia bisa nikmat baca Al-Quran, itu adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, artinya apalagi tadi itu keutamaannya nanti orang yang hafal Al-Quran, anaknya yang hafal Al-Quran, orang tuanya nanti dikasih mahkota, ya. Buat apa? Buat penghormatan, ya. Allah menghormati itu, bukan hanya anaknya aja yang hafal Quran, orang tuanya juga kebawa, biar dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Buat kita nih yang udah sepuh-sepuh gini nih, gimana ngafalin Al-Quran? Sebisanya, ya, sebisanya. Mau kita baca surat-surat pendek, kita berusaha buat ngafalin, nggak apa-apa. Ya, bukan berarti ini udah tua gini berarti nggak bisa ngafalin Al-Quran. Ya sebisanya aja. Ya, surat-surat pendek kita hafalin dulu, atau minimal tiap hari kita baca. Sering-sering kita baca aja itu keutamaannya luar biasa. Gitu. Ya, Pak? Nah, jadi hukumnya ngafalin Al-Quran itu nggak sampai wajib. Ya, nggak wajib, karena kalau wajib itu kita semuanya dapat dosa. Dan memang orang-orang pilihan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita berdoa, walaupun kita nggak hafal Al-Quran, mudah-mudahan anak-anak kita bisa hafal Al-Quran, cucu-cucu kita bisa hafal Al-Quran, ya, bisa ngamalin Al-Quran. Doain buat anak, ya Allah, anak nggak bisa hafal Al-Quran, jadiin anak-anak sebagai penghafal Al-Quran, gitu. Nah, ada lagi yang lain? Udah. Yang lain nggak ada lagi? Video. Ayo, itu sedikit ya, misalnya dia pendapatnya utama Imam Adat biasanya ya. Nah, Imam Abul Hasan Asyadzili, beliau termasuk tokoh sufi, ya, tokoh tasawuf, termasuk ulama besar yang biasanya tuh terkenal dengan tasawufnya, artinya tuh tentang ibadah hatinya, ya. Makanya kan ada yang namanya Thariqah Asyadziliyah. Nah, Thariqah Asyadziliyah itu mengikuti Imam Asyadzili. Jadi kebanyakan tuh lebih khusus sama zikiran-zikiran, ya, yang menguatkan yang berkaitan masalah hati. Nanti insya Allah kita coba cari biografinya beliau lengkapnya itu seperti apa. Jangan nggak lengkap sih, artinya sekilas tentang beliau, cuma yang Al-Fakir tahu beliau adalah ulama yang luar biasa, termasuk ulama tasawuf, ya, termasuk pembesarnya ulama tasawuf, yang sampai sekarang ada thariqah namanya Asyadziliyah, yaitu mengikuti Imam Abul Hasan Asyadzili, ya. Artinya kan imam thariqah tuh, imam besar, ya. Dan ada zikiran beliau tuh, amalan-amalan beliau. Nah, ini ntar kalau thariqah Asyadziliyah biasanya ngamalin ini,
biar cepat cepat jadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu aja paling saya. Ntar insya Allah kita cari coba Imam Abdul Hasan Al-Tadili itu biografinya beliau seperti apa. Nah, ada lagi? Nah, cukup kali ya. Oh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Definisi buat yang kita yang masih awam ini, apa aja yang harus kita lakukan? Definisinya gitu. Jadi apa aja yang harus kita lakukan dengan cara menikmati atau kita bersyukur. Oh iya. Nah, kita nikmat yang dikasih sama Allah kan tadi kita bilang banyak ya. Nikmat yang dikasih sama Allah itu banyak. Dan nikmat itu nggak harus berupa materi. Ya. Bagi kita yang dikasih materinya pas-pasan, misalkan, ya, bukan berarti kita nggak bersyukur. Tapi kita masih bisa bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala karena nikmat nggak dikaitkan, nggak melulu itu tentang materi. Tadi katanya nikmat Allah itu banyak. Aneh masih kayak gini-gini aja, hidup aneh pas-pasan bahkan kurang. Iya kalau kita lihat dari materinya. Tapi kita nggak lihat tuh dari kesehatan kita. Ya, orang kan kebanyakan sekarang begitu. Ya, Pak RW mah enak, AB aja punya. Ini ada gampang. Itu baru dikasih nikmat yang besar. Iya, itu memang nikmat. Tapi bukan melulu nikmat itu seperti itu. Nah, bagi yang dikasih nikmat seperti itu, wow, dia bahkan pernah digiptohin sama para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang hidupnya tuh nggak dikasih nikmat kayak Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan ya. Beliau pernah mengatakan sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya, kata para sahabat, ya Rasulullah, tuh enak banget orang-orang kaya yang dikasih materinya lebih. Dia sholat sama kayak kita, dia puasa sama kayak kita, tapi dia enak bisa sedekah. Yang bedainnya itu aja. Orang yang pas-pasan dia nggak bisa sedekah bifuduli amwalihim, ya, dia nggak bisa sedekah dengan kelebihan harta yang diberikan sama Allah, tapi masih bisa sedekah dengan semampunya dia. Tasbih sedekah, zikir sedekah, taklim sedekah, semua kebaikan yang dia lakukan itu dihitung sedekah. Tapi sedekahnya orang kaya jangan dengan tasbih. Sedekahnya orang yang dikasih kelebihan bukan dengan tasbih, bukan dengan itu, memang dihitung sedekah juga, tapi bifuduli amwalihim, dia wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dikasih nikmat harta yang banyak, nah dia gunain buat sedekah. Itu baru dia mensyukuri tentang nikmat. Ya. Tapi kebalikannya, dikasih nikmat banyak, dia gunain buat yang lainnya tuh, yang bukan ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kufur dengan nikmatnya dia. Atau malah disimpan sama dia. Pelit dia deh. Nah, itu malah kufur. Ya. Nah, kita ambil satu contoh. Itu Abu Ya Maliki. Abu Ya Maliki itu Abu Ya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, orangnya kaya banget. Udah paling enak deh beliau tuh, alim, hafal Quran, ilmunya banyak, muridnya banyak, duitnya juga banyak. Bahkan diceritain itu sama murid-muridnya tuh, ada satu murid ya, kerjaannya di sana khidmahnya cuma bikin amplop doang. Jadi setiap hari beliau harus punya amplop 100 amplop, dan kalau beli di warung nggak bakalan kekejar deh tuh. Tiap hari belinya minimal bikinnya 100 amplop, jadi bikin sendiri pakai kertas, dan itu udah ada nama-namanya, itu tiap hari dikasihin sama beliau tuh. Ini buat si fulan, buat orang miskin ini, janda tua ini, talabul ilm ini, pesantren ini, semuanya dikasih sama beliau. Saking kayanya, saking luar biasanya, dan saking karomnya, saking dermawannya. Ya.
Jadi beliau udah Masya Allah. Nah itu orang yang diberikan harta yang bisa memanfaatkan hartanya dia, ya, yang bisa bersyukur dengan hartanya dia. Nah itu orang yang bersyukur. Tapi kalau orang yang pas-pasan, dia bisa bersyukur? Gak bisa, masih bisa. Bersyukurnya dengan apa tadi? Dikasih nikmat sehat, udah nikmat. Dikasih nikmat iman, nikmat Islam, itu udah nikmat. Dan dia gunain kesehatannya dia, nikmat-nikmat yang dikasih sama Allah itu buat taat. Itu ya Pak. Kalau lebih spesifiknya lagi, mata nih. Mata kita dikasih sama Allah nikmat, kita gunain buat apa? Kalau kita gunain buat baca Quran, kita gunain buat ngelihat-lihat yang baik, nah itu kita mensyukuri nikmat. Kaki kita gunain buat yang baik. Pokoknya segala sesuatu yang Allah kasih sama kita, kita gunain buat yang baik, berarti itu bersyukur kita kepada Allah. Tapi kebalikannya, ketika kita gunain sesuatu itu, nikmat dari Allah buat sesuatu yang nggak baik, berarti kita nggak bersyukur dengan nikmat tersebut. Itu baru. Ya. Nah, jadi semua orang pasti bisa jadi orang yang bersyukur. Ya, semua orang itu pasti bisa jadi orang yang bersyukur. Dengan apa ya? Dengan dia lihat kelebihan yang ada di dirinya. Jangan lihat kekurangan. Ya, kalau kita ngelihat kekurangan, memang manusia tempatnya kurang. Nggak ada yang sempurna manusia, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, insanul kamil, yang sempurna. Tapi kalau kita pasti ada kekurangan. Yang kita lihat kelebihannya aja. Ya, biar kita bisa bersyukur. Tapi sekali lagi, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit banget orang yang bersyukur kepada Allah. Yang kemarin kita ceritain tuh, ada satu orang lewat depannya Sayyidina Umar, Allahumma ja'alna minal qalil, ya Allah jadikanlah aku sebagai orang-orang yang sedikit. Maksudnya apa ya? Ditanya sama Sayyidina Umar. Iya Sayyidina Umar, yang sedikit itu adalah orang-orang yang bersyukur. Ya, kebanyakan orang ini enggak bersyukur, artinya enggak ngelihat nikmat yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, jadi iman kita dikasih nikmatan yang maksiat. Nah, iya, minim nikmat. Iya. Walaupun memang susah. Nah, susahnya gimana ya? Itu dia, kita harus ngelawan hawa nafsunya. Berusaha ya, kita harus berusaha. Nah, kan ada lagi? Wah, nyambung lagi nih. nambah terakhir Nama istri boleh atau tidak? Apa Nama istri boleh. Nambah istri. Boleh ya, poligami boleh. Kalau ada bilang kagak boleh, menentang syariat Islam ya. Cuman pertanyaannya, sanggup apa kagak? Atau aja belum kelar ya. Sama berani apa kagak ya gitu. Kalau kita satu, kita udah bisa bimbing, ya, udah bisa kita arahin yang benar, udah bisa kita didik, udah bisa baru. Ini satu belum kelar, belum lurus, gitu ya. Nah, pas lagi nambah dua, malah nambah cekcok ya. Anak kagak keurus, kesian kan begitu sekarang. Ya, yang diikutin tuh hawa nafsu itu namanya. Nah, sekarang orang harus mikir, ya, bukan berarti kan boleh, nggak ada yang ngelarang, poligami boleh. Cuman lihat nanti buat anak kita, ya, buat keluarga kita itu gimana ya. Jangan cuman mikirin sama aja, sebenarnya sama aja. Mau satu mau dua sama aja, rasanya sama. Iya, mau tampangnya kayak gimana sama, udah deh. Berapa menit kelar deh. Ya. Nah, cuman yang kita lihat nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Kalau kita mampu, bagus. Tapi kalau nggak mampu,
Fawahidah. Satu cukup udah. Nah, itu deh. Mudah-mudahan keluarga kita jadiin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita jadiin anak-anak yang soleh, solehah. Istri kita jadiin istri soleh, solehah. Ya, dan kita dijadiin suami yang soleh, yang bisa jadi penuntun buat keluarga kita, bisa jadi pemimpin, ya, bisa jadi kudwah buat keluarga kita, biar nanti kita bisa berkumpul bareng-bareng dengan keluarga kita bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajarin bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.